Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 408. Di gunung yang suram dan sepi terbentang halaman tersembunyi. Leng Wuchang duduk di bawah paviliun anggun di halaman belakang, bebas menyesap anggurnya dengan santai. Suara mendesing, sosok hitam muncul tiba-tiba. Menghadapi musuh lama, Zuo Fan menangkupkan tangannya. Hahaha, maaf, diburu oleh Gu Santong. Baru sekarang aku berhasil melepaskannya. Hahaha, Gu Santong sangat kuat, tapi tidak mudah untuk menjauh darinya. Saya rasa Steward Zuo adalah satu-satunya di Tianyu yang bisa melakukannya. Saya terkesan. Leng Wuchang membalas hormat. Zuo Fan melihat pemandangan surga di sekitarnya dan menghela nafas. Begitulah gerbang kekaisaran. Anda bahkan menyembunyikan tempat yang begitu indah di satu gunung yang hanya 10 mil dari ibu kota kekaisaran yang tidak diketahui siapapun. Benar-benar langka. Tentu saja, dengan ibu kota kekaisaran yang dipenuhi konflik dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, intelijen masih menjadi yang terpenting. Gerbang kekaisaran menginginkan dunia dan untuk melakukan itu ia telah membangun jaringan rahasia. Dan Steward Zuo bisa santai. Bahkan mata-mata kaisar pun tidak bisa menghubungi kita di sini. Kita bisa bicara di waktu luang. Zuo Fan mengangguk, mulai berbisnis. Tuan Leng, terima kasih atas bantuan Anda. Saya kira Anda memiliki klan saya dalam tahanan. Di mana? Bolehkah saya bertanya? Mereka sekarang? Zuo Fan memasukkan rasa ingin tahunya dengan melihat sekeliling. Kenapa aku tidak melihat mereka? Mata Leng Wuchang berkilat. Steward Zuo, Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan agar klan Luo berada di tangan gerbang kekaisaran dengan segala cara dan saya telah melakukannya. Itu tidak akan membuatku menjadi musuhmu, kan? Tentu saja tidak. Zuo Fan berkata, sudah kubilang, bantu saya dalam hal ini dan Anda akan berada di pihak saya. Tapi bukankah itu sesuatu yang lebih setelahnya? Leng Wuchang tersenyum, saya membantu Anda dalam hal ini, tetapi saya masih menjadi pelayan gerbang kekaisaran, bekerja untuk kepentingan terbaik gerbang kekaisaran. Jadi bahkan jika Anda tidak menganggap saya sebagai musuh, Steward Zuo, saya tidak bisa tidak melakukannya untuk Anda. Mengangkat alis, Zuo Fan mengangguk, benar sekali. Lalu, Tuan Leng, apakah Anda akan melakukannya seperti keluarga kekaisaran, dan menggunakan klan Luo sebagai sandera untuk berurusan dengan saya? Akankah aku? Saya tahu gaya Steward Zuo dengan sangat baik. Pelajaran di esoterik debate sudah lebih dari cukup bagi saya. Terima kasih. Dengan kekuatan kami, menjadi mudah tersinggung dengan seseorang sekali bersteward Zuo akan menjadi nasihat yang salah. Itu hanya akan membuat keluarga kekaisaran senang melihat kami berdua menderita, melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Lalu, kata Zuo Fan, tawar-menawar. Leng Wuchang terus terang, Steward Zuo ingin aku membuat klan Luo berpikir akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan mereka dari gerbang kekaisaran daripada dari keluarga kekaisaran. Kenyataannya memang demikian. Kami tidak akan pernah menyentuh komoditas panas seperti itu dalam hidup kami, terlebih lagi menjaganya agar tetap aman untuk diberikan kepada Steward Zuo. Tetapi memberi mereka begitu saja tidak baik untuk bisnis. Saya meminta agar Steward Zuo memberi kami sesuatu sebagai balasannya. Zuo Fan mencari dirinya sendiri dengan bingung, lalu berbalik, pilihlah, baik itu integritas, hati nurani, atau bahkan kesucian, Anda dapat mengambil apa saja. Apakah kamu bahkan memilikinya untuk memulai? Memutar matanya, Leng Wuchang terkekeh. Alis Zuo Fan terangkat sebagai bantahan, siapa bilang aku tidak? Saya dapat menjamin kesucian saya yang telah saya pertahankan selama puluhan tahun. Leng Wuchang berubah serius. Steward Zuo, tolong jangan bercanda. Anda hanya perlu memberi kami apa yang kami inginkan dan klan Luo akan dikembalikan dengan selamat. Jika tidak, kurasa kita menemui jalan buntu. Orang-orang Anda juga bisa berada di mana saja sekarang. Dan kita hanya harus bertarung satu sama lain, menunggu keluarga kekaisaran masuk, berakhir dengan kematian kita berdua. Apakah saya bahkan memiliki sesuatu yang begitu penting pada saya? Zuo Fan mengerutkan kening. Dia mendapatkannya dari Leng Wuchang bahwa item ini sangat penting bagi mereka, bersedia mendapatkannya bahkan jika itu berarti jatuh dalam perangkap. Itu baik mendapatkannya atau mati mencoba. Tapi apa yang bisa dia miliki yang bernilai seperti itu? Leng Wuchang menatap saat dia menekankan setiap kata. Body root? Apa? Zuo Fan menangis. Leng Wuchang berkata, apakah kamu sudah lupa? Bahan kelas 8 yang Anda gesek dari Menara Huayu 8 tahun lalu. Tolong berikan kepada saya dan saya akan membebaskan mereka. Sayangnya, saya tidak memilikinya. Apakah Anda akan mengambil bahan kelas 8 lain sebagai gantinya? Zuo Fan berkedip dan memeriksa. Sambil menggelengkan kepalanya, Leng Wuchang menekankan, kita membutuhkan akar bodi. Kami tidak peduli dengan bahan-bahan kelas 9 atau bahkan 10. Zuo Fan melihat pendiriannya tidak bergerak dan merasa aneh. Ada apa dengan body root ini yang membuatnya begitu unik sehingga tidak bisa diganti dengan bahan kelas 8 lainnya? Tentu saja tidak bisa. Leng Wuchang menghela nafas. Tidak ada gunanya menyimpan ini darimu sekarang karena semua rumah berada dalam perjuangan terakhir. Mengapa kami begitu terpaku pada Menara Huayu? Karena
Itu adalah rumah wanita, salah satunya, dan sebagian besar karena pusaka mereka adalah akar bodi. Kalau tidak, kami akan memulai ekspansi kami dengan rumah lain terlebih dahulu daripada bersikeras berurusan dengan beberapa cewek dan membuat diri kami sendiri mendapat nama buruk karena memilih wanita yang tidak berdaya. Zuo Fan menganggapnya jujur dan mengangguk, Tuan Leng. Saya juga akan jujur. Saya bisa memberi Anda apapun kecuali akar bodi. Hal ini tidak dengan saya. Ketika saya mengambil perhiasan itu hanya untuk mengalihkan perhatian gerbang kekaisaran dari gedung bunga melayang padahal sebenarnya barang itu dikembalikan tepat setelahnya. Bagaimana lagi kita bisa menjadi sekutu? Apakah Anda akan menjadi sekutu dengan seseorang yang mencuri dari Anda? Leng Wuchang mengangguk, begitu. Saya telah mempertimbangkan ini juga. Jawaban Steward Zuo hari ini telah mengkonfirmasi dugaan saya. Bagaimanapun, saya masih membutuhkannya dari Anda, Steward Zuo. Untuk apa kau memintaku? Keluarkan dari Menara Huayu. Zuo Fan membuka matanya lebar-lebar. Leng Wuchang mengejek, kami telah mengawasi mereka selama bertahun-tahun tetapi mereka menghargai akar bodi lebih dari hidup mereka. Bahkan jika kita menelan Menara Huayu, kita tetap tidak akan menemukannya. Tapi Steward Zuo, kamu, sebagai sekutu mereka, bisa. Kau ingin aku menipu mereka? Zuo Fan mendengus, kamu baru saja menyebut mereka sekutuku. Melakukan hal seperti itu akan merusak nama klan Luo, diusir oleh sekutu kami, berdiri sendiri dan tak berdaya dikelilingi oleh Anda. Tuan Leng, Anda tidak pernah melakukan hal-hal setengah-setengah. Hahaha, itu sama sekali bukan niatku. Yang saya inginkan hanyalah akar bodi. Leng Wuchang berbicara dengan gembira, ini adalah syaratku, yang tersisa hanyalah melihat apakah kamu akan memenuhinya. Orang-orang Anda ada di tangan kami, jadi Anda bisa datang kapan saja untuk pertukaran. Seharusnya lebih mudah daripada menyelamatkan mereka dari tangan keluarga kekaisaran. Luangkan waktu Anda untuk memikirkannya dengan cermat. Aku akan pergi sekarang. Ayo temukan aku ketika kamu memilikinya. Leng Wuchang menjentikan lengan bajunya dan pergi. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan menghilang juga. Keheningan kembali ke gunung yang sunyi. Wus, Zuo Fan muncul kembali 1 mil jauhnya di antara pepohonan. Gu Santong bosan setengah mati menunggu di cabang dan bersemangat saat kedatangannya. Ayah, kamu kembali. Bukankah kamu bilang kamu akan membawa orang-orang itu juga? Kenapa kamu sendiri? Persetan, rubah tua itu punya tuntutan. Mengutuk, Zuo Fan berkata, Sansi muda, kamu telah bertemu nona muda dan semua orang. Tidak bisakah hidungmu menunjukkan jalan? Gu Santong menggoyangkan hidung kancingnya dan menarik napas. Dia memejamkan mata untuk fokus. Dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Ayah, tidak ada tanda-tanda mereka dalam 1000 mil. Rubah tua itu benar-benar berhati-hati. Dia pikir aku akan mencuri Sandera jadi dia menyuruh mereka pindah. Dia tidak pernah bermaksud menunjukkannya kepadaku. Zuo Fan meludah, pikirannya berputar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil keputusan. Aku hanya perlu pergi ke Menara Huayu dan mengambil item itu. Tapi saya tidak akan segera melupakan ini. Mendengus, Zuo Fan terbang menjauh. Gu Santong menyala merah di ekornya. Dua monster sedang mengincar bangunan bunga melayang dengan kecepatan tinggi untuk mengambil pusaka mereka, akar bodi. Menara Huayu, sebuah kelompok wanita, sedang